Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Fauzana dengan NPM 0139. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi fungsional sebagai tugas pengganti pertemuan ke-15. Literasi fungsional. Pengertian literasi. Literasi adalah proses di mana seseorang memperluas pengetahuannya tentang membaca dan menulis untuk mengembangkan pemikiran dan pembelajaran seseorang untuk tujuan memahami diri sendiri dan dunia. Proses ini sangat mendasar untuk mencapai kompetensi dalam setiap mata pelajaran pendidikan. Literasi secara populer dipahami sebagai kemampuan untuk membaca, menulis, dan menggunakan berhitung dalam setidaknya satu metode penulisan. Pemahaman yang tercermin oleh kamus setidaknya arus utama dan definisi buku pegangan. Karena melek huruf adalah fondasi yang diperlukan untuk pencapaian pendidikan dalam upaya untuk memastikan keberhasilan dan kemampuan anak untuk menentukan nasib sendiri dalam masyarakat yang sebagian besar melek aksara, pendekatan terhadap pendidikan melek huruf telah memasukkan sumber daya multibahasa, multikultural, dan multimedia. Merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Sebagian besar proses pendidikan tergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Kemampuan literasi meliputi seluruh keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pengertian literasi menurut Cooper, bahasa Inggris literasi berasal dari bahasa Latin, litera atau huruf, yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis, menyatakan bahwa literasi sebagai basis pengembangan pembelajaran efektif dan produktif memungkinkan siswa terampil mencari dan mengolah informasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbasis ilmu pengetahuan abad 21. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Berkenaan dengan ini, Kant mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai berikut. Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial dan historis serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi seksual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud atau tujuan, literasi itu bersifat dinamis, tidak statis, dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus atau wacana. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kultural. Pengertian literasi menurut Faizah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Berdasarkan pengertian literasi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan kegiatan yang harus diterapkan oleh siswa untuk membentuk karakter membaca siswa agar lebih baik, serta mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan kognitif siswa. Kegiatan literasi sangat membantu perkembangan siswa untuk mendapatkan wawasan yang lebih dari kegiatan membaca. Kegiatan literasi bersifat dinamis, tidak statis, dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus atau wacana. Literasi.
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa literasi merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan membaca, berpikir, dan menulis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami informasi secara kritis, kreatif, dan refleksi, kan terdapat 7 prinsip pendidikan literasi, yaitu yang pertama, literasi melibatkan interpretasi, yang kedua, literasi melibatkan kolaborasi antara penulis atau pembicara dan pembaca atau pendengar. Yang ketiga, literasi melibatkan konvensi yang mencakup aturan-aturan bahasa baik lisan maupun tertulis. Yang keempat, literasi melibatkan pengetahuan kultural. Yang kelima, literasi melibatkan pemecahan masalah. Yang keenam, literasi melibatkan refleksi. Yang ketujuh, literasi melibatkan penggunaan bahasa. Berdasarkan prinsip pendidikan literasi yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan prinsip literasi dapat diterapkan untuk meningkatkan literasi pada siswa. Penelitian ini melihat sejauh mana siswa dapat mengetahui makna literasi itu sendiri. Literasi yang harus diperhatikan terutama jika berprofesi sebagai pendidik. Sebagai pendidik memiliki tugas mulia, salah satunya adalah meningkatkan literasi siswa-siswi di Indonesia. Mengingatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh World Culture Index Score pada tahun 2018, kegambaran masyarakat Indonesia dalam hal literasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indonesia menempati urutan ke-17 dari 30 negara, padahal sebelumnya Indonesia menempati ranking 60 dari 61 negara dalam hal literasi dan membaca. Sementara dalam hal membaca, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu membaca 6 jam per minggu, mengalahkan Brazil, Argentina, Meksiko, Turki, Kanada, dan lainnya. Taiwan dengan masing-masing 3 jam per minggu. Maka presentasi ini sudah sepatutnya kita jaga agar terus menjadi lebih baik. Maka dari itu, supaya tingkat literasi semakin baik, Kailin Bells 2009, berikut ini adalah beberapa prinsip pengembangan literasi sekolah, yaitu yang pertama, bersifat berimbang. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekolah harus menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategi dalam membaca dan variasi bacaan. Yang kedua, bahasa lisan sangat penting. Setiap siswa harus dapat berdiskusi tentang suatu informasi dalam diskusi terbuka yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Dengan begitu diharapkan siswa dapat mampu menyampaikan pendapatnya dan melatih kemampuan berpikir lebih kritis. Yang ketiga, berlangsung pada suatu kurikulum. Menurut Kailin Beers, seharusnya program literasi diterapkan pada seluruh siswa dan tidak tergantung pada kurikulum tertentu. Dengan kata lain, kegiatan literasi menjadi suatu kewajiban bagi semua guru dan bidang studi. Yang keempat, pentingnya keberagaman. Keberagaman ialah sesuatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya negara Indonesia sehingga siswa lebih mengenal budaya bangsa dan turut serta melestarikannya. Tujuan literasi. Adanya paradigma literasi ini tentu bukan tanpa tujuan yang nyata. Melihat dari berbagai pengertian yang telah disebutkan di atas, oleh para ahli dapat diambil beberapa tujuan literasi, antara lain yaitu yang pertama, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Yang kedua, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Yang keempat, dapat mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Yang kelima, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Yang keenam, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Yang ketujuh, dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Yang selanjutnya, manfaat literasi. Selain memiliki tujuan, literasi juga memiliki beberapa manfaat bagi kita semua. Di antaranya, yang pertama, melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna. Yang kedua, menambah kosakata. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Yang keempat, mengoptimalkan kerja otak. Yang kelima, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Yang keenam, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang ketujuh, menambah wawasan dan informasi baru. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan verbal. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan intrapersonal.
ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth Soulby. Menurut Elizabeth Soulby, 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis, dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, menurut Harvey J. Graff. Menurut Harvey J. Graff 2006, literasi adalah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Yang ketiga, menurut Jack Goody. Menurut Jack Goody, literasi adalah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. Yang keempat, menurut Merriam-Webster. Menurut Kamus Online Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek beraksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Yang kelima, menurut UNESCO. Menurut UNESCO, the United Nations Education, Scientific and Cultural Organizations, pengertian literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Yang keenam, menurut Nice, literasi adalah suatu kegiatan untuk aktivitas yang dapat mendorong anak-anak untuk berkembang sebagai pembaca serta penulis, sehingga dalam hal ini sangat membutuhkan yang namanya interaksi dengan seseorang yang menguasai literasi. Yang ketujuh, menurut Education Development Center atau EDC. Education Development Center menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis. Namun lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya, dengan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Dalam akreditasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan literasi baca tulis. Yang kedua, kemampuan literasi numerasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan literasi sains. Yang keempat, memiliki kemampuan literasi sosial. Yang kelima, memiliki kemampuan literasi digital. Yang keenam, memiliki kemampuan literasi budaya dan kewargaan. Jenis-jenis literasi. Istilah literasi sudah mulai digunakan dalam skala yang lebih luas, tetapi tetap merujuk pada kemampuan atau kompetensi dasar literasi, yakni kemampuan membaca serta menulis. Intinya, hal yang paling penting dari istilah literasi adalah bebas buta aksara supaya bisa memahami semua konsep secara fungsional. Sedangkan cara untuk mendapatkan kemampuan literasi ini adalah melalui pendidikan. Adapun menurut Waskim, dijelaskan bahwa jenis-jenis literasi meliputi: yang pertama, literasi dasar atau basic literasi. Literasi jenis ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung atau counting berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan atau calculating, mempersepsikan informasi atau perceiving, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi atau drawing berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang kedua, literasi perpustakaan atau library literasi. Lebih lanjut, setelah memiliki kemampuan dasar makna literasi perpustakaan untuk mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada, masuknya pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya, literasi perpustakaan antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal. Yang ketiga, literasi media atau media literasi, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik atau media radio, media televisi, media digital atau media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Serta gamblang saat ini bisa dilihat di masyarakat kita bahwa media lebih sebagai hiburan semata. Yang keempat, literasi teknologi atau teknologi literasi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras atau hardware,
peranti lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer atau komputer literasi yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan memraktikkan komputer, menyimpan dan mengelola data. Yang kelima, literasi visual atau visual literasi adalah kemampuan untuk menafsirkan, bernegosiasi, dan membuat makna dari informasi yang disajikan dalam bentuk gambar, memperluas arti literasi yang umumnya menandakan interpretasi dari teks tertulis atau cetak. Literasi visual didasarkan pada gagasan bahwa gambar dapat dibaca dan artinya dapat melalui proses membaca. Dan di atas, Horton menyatakan bahwa literasi memiliki komponen yang terdiri dari yang pertama, distance learning dan e-learning adalah istilah yang merujuk pada modalitas pendidikan dan pelatihan yang menggunakan jaringan telekomunikasi, khususnya World Wide Web dan Internet, sebagai ruang kelas virtual bukan ruang kelas fisik. Yang kelima, literasi budaya atau kultural literasi merupakan literasi budaya yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana suatu negara, agama, sebuah kelompok etnis atau suatu suku, keyakinan, simbol, perayaan, cara berkomunikasi tradisional, penciptaan, penyimpanan, penanganan, komunikasi, pelestarian, dan pengarsipan data, informasi, dan pengetahuan. Menggunakan teknologi, sebuah elemen penting dari pemahaman literasi informasi adalah kesadaran tentang bagaimana faktor budaya terdampak secara positif maupun negatif dalam hal penggunaan informasi modern dan teknologi komunikasi. Yang ketiga, literasi informasi, yaitu informasi literasi. Erat kaitannya dengan pembelajaran untuk berpikir kritis yang menjadi tujuan pendidikan formal. Contoh gerakan literasi di sekolah. Mengacu pada penjelasan di atas, maka sudah sewajarnya sebagai pendidik, guru memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran literasi. Mengingat begitu pentingnya kegiatan literasi ini, penting bagi setiap individu untuk menggalakkan kegiatan literasi ini. Beberapa hal sederhana yang bisa guru lakukan di sekolah untuk meningkatkan literasi sebagai berikut. Yang pertama, membuat dinding motivasi di kelas. Yang kedua, jadwal wajib ke perpustakaan. Yang ketiga, membaca buku dan pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Jenis literasi versi Kemendikbud. Ada 6 jenis literasi: literasi membaca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya, dan kewargaan. Yang pertama, literasi baca dan tulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan. Yang kedua, literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk A. Bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan sebagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. B. Bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk atau grafik, tabel, bahkan dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, literasi sains. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membangun lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Yang keempat, literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan A. Pemahaman tentang konsep dan risiko, B.
B. Keterampilan, dan C. Motivasi dan pemahaman agar dapat membuat informasi.